Shalom semuanya, kembali lagi nih di podcast Gardu, Share the Light. Oke, apa kabarnya nih teman-teman yang lagi dengerin podcast kita? Semoga baik-baik aja ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan selalu memberkati. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya. Nama gue Melati. Gue yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol cantik bersama cewek-cewek cantik. Di sini siapa aja sih cewek-cewek cantiknya? Gue mau kenalin satu-satu ya teman-teman. Yang pertama ada kakak cantik, Kakak Welsi. Apa kabar nih Kak Welsi? Halo, baik. Melati apa kabar, Mel? Puji Tuhan ya, baik. Oke lanjut, ada Cici Tasya. Hai Cici Tasya. Hai Apa Mel, kabar? Hai Cici Tasya. baik. Oke lanjut lagi ya. Udah ada kakak-kakak, udah ada cici-cici. Kurang lengkap nih kalau nggak ada si mbaknya ya kan. Siapa Dede, sih dede, si mbaknya? dede. Haha, dede-dede. Si mbaknya ada Mbak Nola. Halo. Apa kabar nih Mbak Nola? Baik nih, baik banget. Oke, gue mau nanya nih ke teman-teman semua. Kakak cantik di sini, status kalian apa sih sekarang? Status apa nih Mel? Status pernikahan. Terus WA. Belum menikah, men, belum menikah. Belum nikah? Hei, status KTP. Single. Tinggal. Kalau Nola apa nih Nola? Udah pasti jomblo lah, kalau nggak jomblo nggak bakal ada di sini nih kayaknya nih. Itu kan episode spesial jomblo gitu. Betul. Berarti semuanya nggak punya pasangan kan? Atau orang-orang bilang nih jomblo, ya nggak? Gak sih, single sih. Jomblo tuh ngenes banget kayaknya. Emang apa bedanya? Apa bedanya coba Jomblo single sama sama jomblo? Beda ya, single tuh kayak sebuah pilihan gitu. Enggak. Sahabat sih dua-duanya. Keren. Berarti intinya sama-sama nggak punya pasangan lah ya. Udah berapa lama sih nggak punya pasangan hidup nih teman-teman? Dari KWLC dulu deh. Udah berapa lama belum punya pasangan hidup? Gimana tuh bahasanya? Udah berapa abad nih jadi jomblo? Abad itu berapa tahun ya? 100 apa 10 ya? KWL sih belum jawab itu. Oh iya. Udah lama, Mel, udah lama. Udah berapa abad kak? Sejak dulu lah pokoknya. Udah lama banget lah ya. Lama banget, Mel. Sampai lupa rasanya diakuin, Mel. Kalau Cici Tasya nih udah berapa lama jadi jomblo? Kayaknya baru ya. Udah lama ya. Kalau dihitung-hitung tuh 3 tahun. Belum selama kawel sih apa? Nggak apa-apa sih. Ntar lama-lama nyaman. jangan. Ini udah nyaman loh, Kak. Ini udah nyaman. Ya. Kalau dari Nola udah berapa lama nih jadi jomblo dek? Kalau Dedek Nola, udah lama banget. Terakhir gue punya pacar tuh, tahu nggak apa? SD. Iya SD. Tuh gue SD udah pacaran. Apa cintamu? Gak tahu makanya itu. Tuh gue mikir apa dulu ya? Pas 4 gue udah pacaran masalahnya. Coba itu. Ngapain nol? Pacarannya nol? SD nol? Padahal udah pernah ketemu gue juga. Nah, terus pacarannya gimana tuh? Waktu SD? Ya udah SMS-an aja gitu. Terus banyak ngibulnya dulu mah. Apa? Lagi ya. Ngibulnya dulu mah. Ya HP. Luar biasa. Kayaknya dulu waktu SD gue masih main tahu umpet deh kayaknya. Kenapa ya gue udah pacaran dulu ya? Aneh banget. Kalian gak mau nanya nih gue status siapa nih? Gue juga pengen ditanya cuy. Apa Mel statusnya Mel? Puji Tuhan, gue masih jomblo. Oke, pas banget nih teman-teman. Kita masih pada jomblo ya kan? Nah, podcast kita kali ini juga mau bahas nih tentang status jomblo. Jadi sebenarnya apa sih alasan kalian masih jomblo? Kayaknya betah banget nih. Kalian sih udah lama banget kan? Kenapa nih kak betah banget jadi jomblo? Karena yang gue suka gak suka sama gue. Betul. Udah bertepuk sebelah tangan. Iya, bener. Sedih. Sedih. Yang gue gak suka sama gue. Benar. Yang kayaknya kita Betul. suka-sukaan, mak bapaknya gak mau. Aduh, gimana dong? Rumit ya? Rumit banget kayaknya nih percintaan KWL nih. Menjadi dewasa itu rumit, asik. Wah, Asik. Gak move on aja kak, cari yang lain.
Oh iya, udah cari yang lain tentu saja. Masih usaha kok, tenang aja. Oh, gitu ya. Iya. Kalau Mungkin emang bukan cita-citanya tipenya. Kenapa kak? Mungkin emang bukan tipe aja kali, bukan tipe. Emang tipe lo kayak gimana sih kak? Siapa tahu yang denger cocok sama lo. Salah, cowoknya yang tipenya kayak gimana dong harusnya? Oh jadi lo terima aja ya? Enggak juga sih. Ngobrol aja dulu, ngobrol. Oke lanjut lah ya ke Cici Tasya. Kenapa jomblo sih Ci? Karena sama sih, kadang tuh misalnya udah mau nggak jomblo nih, suka gitu, tapi cowoknya tidak. Tapi kalau misalnya balik lagi ngelihat diri sendiri dulu, kayaknya tuh masih harus banyak yang diperbaiki gitu dari diri sendiri. Memantaskan diri ya. Memantaskan diri dulu supaya dapat laki-laki yang kita mau gitu. Mantap, Bener nggak Kawel? Next, Nola. Kalau dari Nola nih alasan masih jomblo sampai sekarang tuh apa sih? Kayaknya betah banget dilihat-lihat Nol. Kalau dibilang betah banget sih enggak. Kadang gue juga ngerasa pengen dia punya pacar. Tapi kenapa nggak nemu-nemu? Ya karena susah dapet yang cocok gitu. Terus sama kayak WLC tadi. Misalkan gue suka sama cowoknya, tapi cowoknya nggak suka sama gue. Apa enggak cowoknya suka sama gue, tapi gue nggak suka sama dia gitu. Jadi nggak pernah nemu yang cocok. Mungkin belum Dapet yang cocok lah ya berarti ya. tuh. Iya nih, kalau Melati gimana? Udah dapet yang cocok belum Mel? Belum sih, makanya gue jomblo sekarang kan. Terus juga gue lagi nggak mau pacaran dulu, gara-gara gue ngalamin namanya toxic relationship gitu. Waktu gue masa-masa pacaran kemarin-kemarin tuh, apa-apa dilarang, apa-apa posesif banget, gitulah cowoknya. Yang help Maunya yang kayak gitu gimana ya? relationship-nya. Yang gereja bareng, bisa gereja bareng atau gimana? Ya sama-sama ngebangun gitu, jadi sama-sama dewasa rohani ya kan. Yoman. Jadi gue juga nggak Asik. dilarang-larang juga, Asik. gak cemburuan ya pastinya ya. Karena Karena teman Melati gua banyak yang laki-laki. Wow, Wow, Amazing. kenalin gak? luar biasa. Tapi apa sih menurut kalian tuh yang gak enak kayak jadi jomblo tuh apa sih? Duluan nih. Siap dulu nih, Siapa duluan yang mau jawab nih? Dede Nola dulu deh. Dede Nola nih. Aduh, Kan masih muda. geli juga dibilang Dede Nola ya. Apa maunya Kakak dipanggil mau Mbak Kak? Nola? Mbak Nola. Kakak aja lah biar cekepan dikit. Gak enaknya tuh apa ya? Gak gitu banyak sih. Paling gak enaknya tuh sepi ya. Sepi gak ada yang ngechat. Ini HP sampai berdebuat ini masalahnya. Betul. Sampai Tinggal di buset dah. museum kan ya? Ini kalau dicas nih, misalkan dicas sekarang, awet 2 tahun ini baterainya. Sama ini paling kalau misalkan lagi kumpul sama temen-temen, terus pada bawa pasangan, kita sendiri enggak gitu. Kayak kemarin kan gue kondangan ya, temen satu angkatan gue nikah. Terus temen-temen gue yang diundang itu pada bawa pasangan, kayaknya seru gitu loh. Lihatnya kayak pengen gitu. Ya paling itu doang sih. Doang ya. Mm-mm. Kalau dari Cici Tasya apa nih yang gak enaknya jadi jomblo? Waktu kemarin sih masih slow aja gitu ya, waktu masih di Depok. Karena sekarang udah di Karawang. Terus dan bener-bener kebetulan banget circle-nya itu semuanya tuh udah punya pasangan. Terus kalau misalnya lagi ngumpul gitu ya, lagi makan bareng tuh ngobrolinnya tuh soal tunangan, hari nikahnya kapan gitu, kayak ya Allah kelihatan banget gitu jomblonya. Jadi ya itu paling selain pas lagi ngumpul itu kita nggak bisa ikutan, nggak bisa nyambung, cuma ketawa-tawa doang. Ya itu sih kesepian iya kadang kalau misalnya di kosan nih hari Sabtu weekend malam Minggu atau gak hari Minggu libur itu kanan kiri kosan saya sepi tiba-tiba. Udah pada caw, nggak tahu kemana sama pasangannya masing-masing. Saya hanya dengan guling berdua. Terus hujan lagi ya kan sih? Iya, hujan lagi. Pas banget kan. Ya udah lanjut ke Kawel. Penasaran nih. Kalau gue sih ya kesepian sih jujur aja enggak, karena gue kayak banyak
banyak yang harus dilakuin gitu loh setiap harinya. Apa kerjaan banyak, meeting banyak keluar. Jadi kalau kesepian sih enggak. Kalau gue sih ya, gue tuh lebih enggak sukanya itu lebih ke social pressure. Jadi ketika lo dianggap orang lo dilihat jomblo gitu lo langsung kayak dijudge atau dijudge gak laku gitu. Terus pandangan orang-orang ya mungkin karena gue udah seumuran segini padahal masih muda ya 17. Jadinya orang-orang ya dulu Kak. Iya. Boleh. Jadinya ya lebih ke arah pandangan sosial aja sih kalau gue yang paling utama itu nggak enaknya. Disuruh buru-buru cari cowok ya karena udah umur gitu kan. Iya. Gitu ya bener. enggak Kak? Iya sampai dijodoh-jodohin. Udah mapan nih Kak. Sikat gitu ya. Iya. Kalau yang lainnya paling weekend kalau ini sih kalau misalnya gue Friday night itu kalau biasanya kan nongkrong sama anak-anak. Cuman kalau misalnya anak-anaknya lagi pada survei, lagi pada kerja, ya gue nggak ada teman main. Kok anaknya suka main soalnya. Sama Kak, itu yang aku rasakan. Tapi itu ya sekali seminggu aja. Selain itu soalnya I'm busy Sibuk. life asik. Cewek sibuk soalnya KWLC ini loh. Iya, ntar lo kalau udah kerja juga sibuk kok, tenang aja. Sampai ini ya lupa cari pacar ya? Lupa nggak sih? Nggak lupa. Usaha. Masih usaha ya? Iya, emang belum nemu aja, santai. Terus tadi kan lu bilang lu dijodoh-jodohin ya Kak? Nah, itu gimana sih perasaan lu ketika lu tuh dijodoh-jodohin sama orang gitu? Terus cara lu nyikapinnya tuh kayak gimana sih Kak? Kalau orangnya oke sih gue temuin. Iya, gitu. Tapi kalau orang yang gak oke ya gue males. Kalau jodoh-jodohin sih. Kalau diledekin sering? Sering lah, itu mah udah makanan hari-hari. Udah makan hari-hari. Iya. Terus perasaan lu ketika lu diledek-ledekin nih kan, gimana tuh Kak? Ya awalnya sih emosi. Terus? Lama-lama ya udahlah gitu sih. Gue sih kalau diledekin juga maksudnya ya itu kan anak-anak juga ya, mereka juga bercanda-bercanda aja. Cuman gue kalau lebih ininya tuh lebih perasaan sedih mungkin kali ya kalau ditanyain orang tua sih gue. Langsung gak ada yang bercanda. Udah bawa orang Langsung tua serius ya guys. berani. Iya. Gak berani. Gitu sih paling. Terus kan tadi lu bilang nih, dari kesel sampai biasa aja, itu gimana sih Iya. Kak? Lu berjalannya waktu apa? Ada yang buat lu ya udah biasa aja gitu? Ya saya berjalan. Udah kebal ya. Iya bener udah kebal. Tuh gue jelasin juga mereka akan tetap ngatain juga. Jadi gue terima aja. Jadi easy going aja ya? Iyalah, lanjut aja lah. Hidup namanya hidup. Kadang-kadang kan nggak sesuai apa yang kita mau. Cuman ya nggak apa-apa. Cari jalan lain. Benar. Terus kalau yang soal orang tua, gimana cara lu nyikapin ya Kak? Oh kalau orang tua, jadi mereka kayak lebihnya sih nyikapinnya gue tuh lebih ke arah dijelasin. Awalnya gue juga dulu sempet marah kalau misalnya, ya elah emang gampang apa nyarinya mah. Wih, kegas juga gue. Terus lama-lama gue jadi marah-marah ya. Terus akhirnya gue jelasin aja. Gue tuh sebetulnya gue nggak pacaran, tapi gue usaha kok di luar sana. Gue jalan sama cowok, gue juga kenal-kenalan. Cuman ya emang belum ada yang cocok gitu aja sih. Jadi nggak gue bawa ke rumah. Kayak gitu. Gitu. Iya. Sulit emang kalau udah berbicara dengan orang tua ya. Betul. Apalagi nanti kalau kalian sudah mencapai seumuran saya ya. Ketika orang udah mapan, udah bisa sendiri, terus apalagi yang dicari. Kan nggak gitu juga ya sebetulnya ya. Kan sebetulnya lebih ke arah kecocokan, kesiapan hati. Ya nggak sih guys? Betul. Iya benar-benar. Betul, Memantaskan diri kan, cari orang yang pantas. Iya. Sekali seumur hidup soalnya, jangan sampai kalian menyesal. Benar. Kalau nemu yang baik sih dari awal ya, enak ya. Kalau belum ya cari lagi. Pepet terus sampai ketemu ya kan. Usaha terus. Usaha terus, semangat kawel, usahanya.
semangat melatih. Oke, ini yang paling muda dulu nih kita tanya nih. Apa tuh? Pernah nggak sih Nol diledekin sama temen-temen? Enggak sih, belum pernah. Untungnya gue belum pernah ya. Karena Untungnya emang belum pernah. masih umur segini, jadi masih wajar gitu. Karena temen gue juga banyak yang masih jomblo. Orang tua gue juga belum ada yang itu sih. Udah fine-fine aja. Masih tenang, Fer, masih tenang. Belum menghadapi itu. Masih aman lah ya. Banyak belajar sama Kawel ya Nol. Iya, betul. Ntar gue les aja sama Kawel. Les. Tuh. Dengan pengalaman Bimbel banyak. ya. Bimbel jomblo. Bimbel jomblo. Bisa tuh Kawel bikin bimbel jomblo. Betul. Oh ini Menjadi jomblo yang berkualitas gimana sih? itu nanti gue harusnya bikin bimbelnya kalau gue udah dapet pasangan. Kita proses lah, ini gue belum dapet. Oke, ditunggu ya Kawel. Dapat Iya. pasangannya. Terus bikin Iya. bimbel jomblo. Tetep ya. Oke, yang terakhir nih Tasya. Oh, itu sering. Banget. Kayak ngenes banget gitu, tapi ya udah sih diketawain aja. Sabar, Dewi aja dapat voice kan? Gimana sih nyebut namanya? Ya kan? Dewi aja sabar dapat pangeran. Iya. Well said ya namanya itu ya, kalau orang well said yo. Sabar aja kita. Iya, padahal Dewi cantik banget ya. Iya. Dewi aja jomblonya lama. Iya. Sampai minta dijodohin loh. Apalagi kita yang remah-remah. Gila kita malah Gila. apa tuh? Benar. Jadi santai aja lah ya nyikapin orang-orang yang ngomong di luar sana. Ya udah ketawain aja sambil usaha pasti. Senyumin ya. aja. Iya betul, usaha terus. Usaha terus. Tapi mau nanya deh, Kak, ke Kawel sini, Kak. Iya. Kan katanya belum nemu yang cocok nih. Itu aku kan juga ngerasa kayak gitu nih, sama nih Nola juga kan. Nah itu tuh apa karena standar kita terlalu tinggi ya Kak terhadap laki-laki yang kita inginkan? Nah, masalahnya gue nggak tahu standar kalian kayak gimana gitu. Kalau Ya, misalnya kalau Kawel sih gitu. kalau gue waktu itu jalan bareng udah lama, cuman ya gitu, maksudnya gue sering diomelin. Loh, belum jadi apa-apa udah ngomelin gue. Kayak gitu. Terus gue kayak dia lebih memilih gue menjadi pekerjaan A dibanding pekerjaan yang gue sekarang gitu. Lo kesini aja nih, kerjaan bagus kok gitu. Ngatur ya? Iya, Maksa ya. ngatur beb, iya bener. Lu jadi males gak sih? Awal-awal sih ya. Namanya masih baru-baru dideketin kan, masih seneng-seneng aja ya. Cuman lama-lama Suka ya. iya, gerah juga. Lumayan ganteng juga gitu kan. Cuma ternyata nggak makan ganteng juga. Gitu. Gue sih lebih ke arah sifat sih, ketika udah dijalanin lo nyaman apa enggak gitu. Ketika hal-hal negatifnya dia, terburuknya dia masih lo bisa nyaman, itu nggak masalah. Cuman ketika lo udah ngerasa gerah, ya udah itu mending gak usah lanjut sama gue. Sama sih. Oh jadi kayak pengalaman itu ngebuat Kawel sih maunya kayak ngebentuk standar sendiri gitu, kayak nggak mau yang kayak gini gitu. Gitu nggak Kak? Bener gak sih Kak? Iya sih, bener juga sih. Gue baru tahu ternyata nggak enak ya ternyata ya sama orang yang suka maksa gitu, atau sama orang yang suka Jadi marah gitu. Belum jadi apa-apa aja udah marah-marah ya Kak? Iya, makanya PDKT lah yang lama. Kalau lu sih kenapa nggak cocok sampai sekarang? Belum nemu yang cocok nih. Iya, lu kenapa sih? ya itu sih sama sih, kayak punya pengalaman pahit aja asik. Tuh Kenapa sih? pengalaman pahitnya. Diselingkuhin? Oh. Jangan. Nanti dia Buka dengar. lah sih ya, buka. Ya sama lah, kayak yang Melati bilang, suka dilarang. Sampai main sama cowok aja tuh gak boleh. Pakai baju juga diatur, gitu sampai segitunya. Kalau Nola, ada gak Nola? Apa tuh? Pengalaman? Ngapain? Mungkin belum Kenapa jadi pacar, baru gebetan. Oh, ada. Terus jadi punya standar gitu. Apa ya? Gue sih
buat standar duluan sih. Terus kalau misalkan dia nggak sesuai, ya udah. Wih, mantep. Anda tidak lolos uji ya kan? Iya. Go. Kan tadi tuh banyak tuh orang-orang sekitar kita tuh yang nyuruh kita buat cepet-cepet cari pacar, buru-buru cari pacar. Itu kenapa sih mereka kayak gitu ya? Kenapa tuh emang tuh ya? Kenapa tuh mereka nyuruh-nyuruh kita cari pacar? Menurut lo kenapa, Mel? Kembali Menurut lo kenapa? Biar kita nggak kesepian kali ya? Itu tergantung tipe orangnya sih. Mungkin ada yang memang care, ada juga yang terlalu mengurusi kehidupan orang lain. Wow. Ya gak sih? Merasa Jadi. hidupnya sudah bahagia mungkin. Jadi kalau yang care ingin melihat kita bahagia juga. Kalau yang ngurusin ya gitu. Ini banyak teman ceweknya nih ketawa nih Tasya. Circle-nya cewek nih. Circle-nya cewek-cewek nih. Kalau lu Kak, teman-teman lu kenapa sih nyuruh lu cepet-cepet? Mungkin gue terlalu cantik untuk menjadi jomblo. Asik. Wow. Asik. Pede ya. Enggak, mungkin karena emang ya balik lagi sih ke umur kali ya, ke usia. Harusnya usianya udah pada punya anak lah, gue masih jomblo gitu kali ya. Gitulah ya. Kalau Nola nih, gimana Nol? Di kalangan generasi milenial? Kalau gua belum pernah disuruh cepet-cepet nyari pacar sih. Untungnya belum pernah. Jadi ketahuan dah kita rentang-rentang Terus. kan. Tapi pernah gak sih kepikiran buat buru-buru cari pacar gitu? Pengen, buru-buru pernah. Kalau lagi ngerasa kesepian banget tuh kayaknya pengen gitu punya pacar ya. Biar rame aja gitu hidup. Kan salah banget. Kalau lu Kawel? Kalau buru-buru nyari pacar sih enggak ya. Tapi gue dulu pernah kepikiran gini waktu sempet masih ya balik lagi ya nyokap gue yang udah maksudnya nyuruh-nyuruh kan. Terus gue bilang, gue kan punya banyak temen cowok ya, apa gue minta tolong aja ya, mereka suruh ke rumah gue pura-pura gitu. Sewa cowok ya, Pacar sewa cowok. settingan. Iya, biar nyenengin orang tua aja. Tapi itu waktu gue emosi jadinya. Tapi setelah itu ya udahlah nggak usah. Maksud gue gimana ya? Gue nggak pengen buru-buru. Enggak juga sih, maksud gue pacar. Enggak sih, gue nggak pengen buru-buru gitu. Maksud gue lebih ke arah kalau gue sama dia udah cocok banget gitu, barulah kita boleh pacaran gitu. Cuman nanti kayak mati, kayak Tasya, kayak Nola, pada toksik. Iya benar banget. Sakit hati kan? Jadi nikmatin aja lah ya masa-masa jomblo kita ini. Iya, dipergunakan maksimal. Seru kok jomblo. Bener Mel banget. gak nanya gue Mel. Oh iya, Oh Tasya. iya, lupa nih tanya Tasya. Kalau kepikiran pengen punya itu pernah. Cuma kalau buru-buru enggak. Karena kalau misalnya buru-buru tuh kayak apa ya? Kayak kesannya tuh asal ada cowok gitu. Nah, iya itu setuju. Mau Maksud gue gitu. Setuju. Jadi nggak buru-buru. Maunya cari yang seimbang, sepadan lah. Seperti firman Tuhan ya Mel. Asik deh. Setuju. Seiman juga ya. Walau nih, oh jelas harus seiman. Kalau bisa gereja bareng gitu ke GBI Cimanggis apalagi. Ya bisa dibawa. Kode apa ini kode? Kode dari pemuda GB Cimanggis merapat segera. Waduh. Kenapa harus pemuda ya Mel? Kan katanya Semuanya remaja ya? Jadi nggak Kalau mati? kepikiran sih ya. Kalau gue pernah sih kepikiran mau punya pacar tuh biar nggak kesepian ya kan. Cuma balik lagi, gue nggak mau terulang lagi ke hubungan yang toksik gitu. Jadi gue lebih hati-hati lagi buat cari pacar. Capek cuy di hubungan yang toksik tuh. Luar biasa. Curhatnya dalam banget nih Bu. Jadi santai aja lah ya kita ya. Usaha yang penting Iya usaha. santai aja. Usaha dan doa. Yoi. Pepet terus sampai dapat ya kan. Terus selama kalian jomblo nih, hal positif apa sih? Atau kalian bisa ngapain aja tuh selama jadi jomblo? Selama jadi jomblo banyak sih.
ya kita jadi ngapain aja bebas gitu, nggak dilarang mau ngerjain apa. Kayak kemarin kan sempet coba-coba usaha panah kota ya, walaupun lakunya dikit tapi kayak gitu kan produktif gitu. Jadi kita bisa ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tanpa dicari-cariin. Tanpa Terus harus apa ngabarin ya? setiap waktu ya. Iya, maksudnya tanpa harus ngabarin. Terus bisa kerja juga, main juga, gereja juga. Jadi waktunya tuh kayak banyak gitu buat kita produktif. Gitu sih ya. Ini. Berarti kalau dari Tasya bisa lebih produktif lagi ya kan kalau jadi jomblo tuh. Iya. Kalau Kawel sih nih, Hal positif yang bisa dilakukan jomblo mungkin mirip sama Tasya ya, fokus ya. Kita bisa fokus lah apa yang kita mau. Mungkin dulu waktu kecil kita udah cita-cita apa gitu kan bisa dilakuin. Sebetulnya sih itu nggak banyak, nggak ini ya, kayaknya lebih ke arah nggak sakit hati ya. Kalau gue sih ya, sebetulnya kalau pacar lo oke sih, iya nggak sih? Kalau pacar kita baik, kita mah pasti dapat orang yang baik tuh pasti dukung aja apa yang kita lakuin sebenarnya kan. Tapi masalahnya ya Iya, kadang betul. banyak drama di dalam bumbu-bumbunya kan banyak ya yang bikin sakit hati, bikin kita apalagi cewek kan bikin kepikiran, kita nggak enak makan gitu. Kalau yang bisa dilakuin sih banyak, lo bisa fokus ke keluarga lo bisa fokus kumpulin duit, kejar cita-cita lo, apa yang mau lo lakuin. Itu sih kalau dari gue. Fokus cari cuan, Mel. kalau gitu Nola nih sekarang nih. Kalau gue sama, lebih bisa fokus gitu loh. Soalnya kan gue sekarang ngejalanin bisnis kecil-kecilan gitu ya. Kita nggak bisa stay terus-terusan di HP gitu. Ntar kalau misalkan gue ngabarin terus dia marah, apa gimana gitu. Sama kayaknya lebih bebas aja gitu. Misalkan gue pengen berteman gitu ya, lagi asik-asiknya berteman sama orang lain gitu. Terus ntar takutnya dia cemburu. Gue nggak maunya kayak gitu sih. Jadi hal positif yang bisa kita lakuin tuh selama kita masih jomblo tuh tadi kata Tasya apa? Kayak produktif. Kalau kata Kawel sih Produktif. fokus. Kalau kata Nola bisa berteman Bebas. sama siapa aja ya Nola. Bebas. Bebas. Betul. Bebas lepas ya kan? Tidak dikekang. Gak dikekang. Bagus. Mantap. Oke nih pertanyaan terakhir nih guys. Kita udah di penghujung podcast kita kali ini. Pertanyaan terakhir nih, sekaligus pernyataan terakhir. Jadi sebenarnya kalian ini jomblo karena prinsip atau karena nasib? Prinsip dong. Kalau nasib kayaknya ngemes banget ya. Prinsip dah pokoknya. Pokoknya ngikut waktu Tuhan aja deh, nggak usah memaksakan diri. Karena pasti dibalik semua ini Tuhan sedang mempersiapkan sih. Mungkin Tuhan lagi nyiapin pasangan lo dari segi sifat, iman. Terus juga Tuhan mau kita siap. Ya jadi ini prinsip sih. Mantap. Ya, Satu kalimat untuk para jomblo yang di luar sana apa Nol? semangat. Udah gitu doang. Lanjut ya ke Tasya. Gimana Sya? Ya, prinsip dong, bukan nasib. Iya, sama kayak Nola tadi. Tuhan tuh pasti kan punya rencana buat setiap kita. Dan rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Gitu. Jadi ya, jomblo yang sedang saya alami ini bukan nasib. Kalau nasib tuh kayaknya emang bener kata Nola tuh kayak ngenes banget, kayak konotasinya tuh negatif gitu. Ini karena prinsip. Itu Mel. Gitu. Kasih Sya satu kalimat Sya buat para jomblo yang di luar sana. Tetap semangat, tetap bersabar menanti pasangan yang dari Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Baca sih. Mantap. Makasih Sya. Lanjut ya nih yang terakhir nih. Kakak paling tua lah ya. Paling muda, kakak paling Oh, muda. paling muda. Oke. Melati Jadi, Kak, nih. Prinsip atau nasib Kak? Berarti gue setelah gue berpikir lagi ke belakang, karena gue ada pilihan juga sebetulnya buat ngejomblo, berarti gue prinsip ya. Emang belum ketemu kan.
Jadi ya udah, jalanin aja. Satu kalimat Kawel buat para jomblo di luar sana tuh apa? Buat cewek-cewek di luar sana yang jomblo ya, pergunakan waktu kalian untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Wujudkan dulu mimpi-mimpi kalian sampai kalian mencapainya, sampai kalian puas. Baru setelah itu silahkan untuk tidak menjomblo. Tetap semangat, Yeay. berserah. Oke guys, jadi sebenarnya kita jomblo tuh bukan karena nggak laku ya. Tapi sebenarnya karena kita punya prinsip dan nggak mau main-main dalam pacaran. Dan tentunya cari pasangan yang baik dan juga benar. Kalau pacaran cuma buat kesepian dan nggak tahu tujuan pacaran yang benar, nanti malah jadi pacaran yang toksik dan nggak saling ngebangun. Jadi buat kalian yang masih jomblo, tenang aja guys. Nggak usah iri, nggak usah malu. Karena kita sebagai jomblo yang masih bisa banget melakukan hal-hal positif. Bisa terus mengembangkan diri, memperbaiki diri, dan juga lebih produktif, fokus sama tujuan hidup kita, dan siap buat cari pacar yang serius dan menjalani hubungan yang serius tentunya. Dan pastinya yang kita tahu bahwa dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita tahu kalau Tuhan pasti sedang menyiapkan kita supaya kita semua tuh siap buat ngelepas status jomblo kita. Dan Tuhan akan menyediakan pasangan hidup yang tepat pada waktunya, ya kan? Amin. 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 Semangat semua. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya teman-teman udah mau ngobrol bareng-bareng gue di sini. Terima kasih udah mau sharing-sharing hal-hal positif buat kita. Sukses terus dalam usahanya mencari pasangan hidup. Thank you Lati. Sama Tasya dalam Kamu juga. Oh, iya, tentunya. Sukses terus lah pokoknya untuk kita semua ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita kerjakan, oke? Dan memberikan pasangan hidup yang sepadan dan yang dari Tuhan pokoknya. Sampai ketemu di episode Kardus selanjutnya. Bye, God bless you. Gardu, share the light. Dah. Dah.